Ngapa sih kumpul-kumpul berdoa bersama? Maka beruntung kita ini jadi ahlu sunnah wal jamaah. Ada tradisi kumpul doa bersama. Kalau bapak-bapak jadi aliran Wahabi, mana ada yang kumpul-kumpul doa bersama begini? Yang begini ini cuman ahlu sunnah wal jamaah. Ngapa sih kita duduk kumpul doa bersama? Ini jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah. Bahasa kitanya begini, tidaklah duduk berkumpul orang-orang mukmin, fayad'u ba'duhum, di antara mereka sebagiannya ada yang berdoa, ada imam yang mimpin doa, wa yu'minu sa'iruhum, dan semua yang hadir mengaminkan doa tersebut, illa ajabahumullah, kecuali pasti doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Makanya Pak, doa bareng-bareng begini nih, doa yang paling dekat dikabulkan oleh Allah. Ya bisa kita doa masing-masing, habis sholat doa, habis membaca Yasin kita doa, habis tahajud kita doa, bagus juga itu. Tapi pada saat kita mengumpulkan banyak orang, doa bersama, maka doa tersebut lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Tapi ya jangan sering-sering, ya bangkrut juga lah Pak. Pak Heri Runting tiap malam begini ya bangkrut. Sesekali kita ngumpulin banyak orang dalam momentum tertentu, kemudian kita berdoa. Penting. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini saya hendak menyampaikan betapa kita yang masih hidup ini bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia dengan cara mendoakannya. Apalagi ini masa-masa ujian bagi almarhum. Disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau tinggal di samping kubur, waqala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini, wasalulahu bitathbit, mintakan juga untuknya kemantapan, fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221. Jadi intinya begini Pak, kalau ada yang baru dikubur, doakan. Seberapa penting doa kita ini bantu si ahli kubur itu agar mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, berapa lama ahli kubur ditanya? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan paling singkat orang mukmin ditanya 7 hari 7 malam. Makanya Imam Taus rahimahullah, ini ulama tabi'in, belajarnya langsung ke sahabat Nabi. Beliau ini makomnya ulama, bukan tabi'in biasa.
Dan beliau hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati diinterogasi, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di kuburnya selama 7 hari 7 malam. Maka dari itu disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu. Karena sedekah itu sangat manfaat untuk menolong yang baru dimakamkan itu. Ini sebabnya ada sedekahan. Ini perlu dibahas karena belakangan di Bandar Lampung ada yang mengharamkan besekan. Karena tak lihat-lihat udah numpuk tuh beseknya, Pak. Saya khawatir Bapak Ibu mengharamkan besek. Nanti nggak mau dibawa pulang, tuan rumah kan kasihan, Pak. Walaupun nggak apa-apalah kalau bapak-bapak mengharamkan besek, alhamdulillah beseknya masih banyak sisaan. Biar saya yang ngangkut bawa pulang. Bisa dibagi-bagiin sama tetangga saya. Ini perlu diluruskan, sedekah ini bukan sesuatu yang haram. Sedekahan ini justru meringankan bagi yang wafat meninggal dunia. Karena selama 7 hari 7 malam si ahli kubur sedang diinterogasi, maka dianjurkan agar sedekah makanan. Karena itu sedekah yang paling simpel dikerjakan. Dan sedekah itu sangat bermanfaat, fadilah pahalanya buat yang wafat meninggal dunia, agar dia mantap mudah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sekarang kita mau konfirmasi ke hadis dulu. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, inna ummi qad uftulitat nafsaha walam tus. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia tidak berwasiat apa-apa. Jadi waktu mati Bapak Ibu nggak ada pesannya, nggak ada omongan. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku itu masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga ya Pak. Orang mati itu Bapak Ibu, andai kata masih bisa ngomong, andai kata dia masih bisa WA, japri dia Pak. Yang dia pesan cuman satu, minta sedekah. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Benar kata Nabi? Maka aku tanya ya Rasul, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku sedekah atas nama dia? Bahasa lainnya begini, apalah ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah pahalanya nyampe kepada ibuku bila aku sedekah atas nama dia? Inisiatif anaknya. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah engkau atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini Pak. Nah, siapa laki-laki ini? Laki-laki ini namanya Sa'ad bin Ubadah. Lantas dia bertanya lagi sama Rasul, ya Rasul, ayus sodakoti afdol, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, hidangkan, bagikan air minum. Makanya Bapak Ibu sedekahan kayak gini nih, enggak ketang air minum, bagikan. Masa enggak kebeli tripanca? Sekerdus cuman 20.000, cepet 5 kerdus lebih ini Pak. Ya Ustadz, tripanca enggak kebeli, ya sudah air sumur direbus. Ya kalau bisa tambahin yang hitam-hitam, sama yang jangan terlalu manis, pening rasanya. Ini contoh. Ya katanya
Air aqua nggak kebeli, air mineral nggak kebeli, ya sudah air sumur tapi direbus. Ustadz, duit nggak punya, gas habis, mau ngerebus air nggak bisa, kopi nggak ada, gula nggak ada, ya sudah air sumur nggak apa-apa, nggak direbus. Tuang di teko, bagikan di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Karena banyak yang nggak mau minum, takut anyang-anyangan. Ya itu kan boleh-boleh saja. Kita di Mekah dikibulin, Pak. Saya ngomong sama petugas hotel itu, galonnya habis airnya. Saya ngayalnya ada galon isi ulang di Mekah itu. Ngisi air isi ulang, ternyata begitu tak lihat galon air keran itulah, Pak. Diisinya ke galon, taruhnya lagi ke dispenser. Dikibulin kita sama orang Arab. Ternyata air-air keran di Arab itu sudah layak minum semua ya ternyata. Kita jadi nggak tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, nggak apa-apa, nggak akan jadi penyakit. Yang jadi penyakit itu kan air setengah matang. Nah itu yang bikin anyang-anyangan. Kalau mau matang-matang sekalian, kalau mau mentah-mentah sekalian. Jadi andai kata nih Ibu Supriyono nggak sanggup, ya sudah air mentah ndak apa-apa. Kalau itu mah sanggup, kata Sa'ad, lebih dari itu apa ya Rasul? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Silahkan. Kalau cara-cara di kampung itu ngidang, kalau cara zaman sekarang sudah besekan. Ini saya mau luruskan persoalan Bapak Ibu. Yang diharamkan oleh para ulama itu begini, yang maksa. Kalau gara-gara besekan ini rumah kegade, ini bakso apa ini? Leoni ini bangkrut gara-gara besekan. Jangan, itu usaha. Gara-gara besekan ngutang ke rentenir, itu ndak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang jangan ya Pak. Ya lagaknya pakai piil. Piil mah boleh ya Pak, pesta gede-gedean, tapi bangkrut jangan. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Lagi pula begini Pak, sekarang sudah ada antisipasinya. Kalau orang nggak mampu yang ngapain, berlebihannya sudah air minum jadilah. Kan sudah ada rukun kematian. Itulah gunanya kita ini sokongan rukun kematian. Tujuannya ngantisipasi kalau orang yang nggak mampu buat beli aqua, air mineral. Ini mangga kita kadang-kadang ditarik sokongan rukun kematian malah protes. Bukannya nyumbang malah ngomel. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Allah, Israel tinggal eksekusi. Ya berapa sih sumbangan rukun kematian? Kalau di lingkungan saya cuma 10.000 loh Pak. Buat ongkos orang yang ngelilinginnya saja sudah impas-impasan doang itu. Jadi saya karena kasihan sama yang keliling, ya udahlah sekalian bayar aja setahun kan. 120.000 biar nggak capek dia kelilingnya. Itu antisipasi. Tambah lagi yang kedua ada sumbangan. Kita kan biasa pakai baskom ditutup taplak meja kan. Makanya saya ingatkan bapak-bapak kalau nyumbang kayak gitu ya jangan dikit. Kita ini kalau sudah ditonjok dirantang Pak, nyumbangnya paling kecil 200.000. Diundang ke gedung digopek 500.000. Ketiban orang meninggal dunia nyumbang 5.000. Itu pas malam ke-7 ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin lu nih. Ya kita ada antisipasi sumbangan, apalagi di kampung saya. Di kampung saya itu masih pakai bakul beras itu loh Pak. Baskom isi beras, ada mie kuning, nenteng ayam kampung. Ayam potong mah di kampung saya nggak lepel. Nggak ada yang mau makan, gatel-gatel katanya. Ayam kampung. Makanya bapak saya meninggal itu sekandang penuh ayam. Ya karena memang kita gotong royong, kita bangsa yang gotong royong. Ada lagi yang ketiga sumbangan wali kota 1 juta untuk satu musibah kematian. Belum lagi sumbangan-sumbangan yang lainnya. Gunakan itu saja bagi yang nggak mampu. Tapi bagi yang mampu dia ingin sedekah, yakin percayalah sedekah itu sangat manfaat bagi ahli kubur yang meninggal dunia. Saya pernah ceramah di Pahoman, yang meninggal dunia itu mantan bupati.
Semua yang takziah itu dikasih besek double. Subhanallah. Segitu banyak orang yang takziah, satu orang dapat 2. Biasanya yang mimpin Yasin aja yang 2 itu. Ini semua double. Kalau yang mimpin Yasin triple 3. Yang ceramah 5. Subhanallah. Luar biasa. Ya mantan bupati. Semua yang takziah dikasih majmu' syarif, Pak. Ya bukan Yasin biasa lagi, sudah majmu' syarif terjemahkan, mahal itu. Sama kulit-kulitnya, bungkusnya juga mahal. Edisi Lux cetakannya. Bapak-bapaknya dikasih sajadah sama sarung. Ibu-ibunya telepung sama kerudung. Yang lebih hebat lagi, begitu ngantri pulang di pintu gerbang, sahibul musibah membagiin amplop. Semua yang takziah kebagian semua. Saya karena keluar belakangan langsung ngebatin. Masya Allah. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Udah mulai nebak-nebak nih Bapak Ibu. Iya juga kan. Mengapa itu dia lakukan? Dia sedekah. Dan dia memang orang kaya. Mantan bupati. Belum pernah ditangkap KPK. Ya, kalau sudah ketangkap ya banyak habis hartanya itu. Ini masalahnya ingin sedekah boleh-boleh saja. Pengusaha meninggal dia ingin sedekah silahkan. Orang kaya raya meninggal dia ingin sedekah bagus. Jangan merasa terbebani dengan itu semua. Nah belakangan banyak yang mengharam-haramkannya Pak. Jadi sekali lagi ulama tidak mengharamkannya. Yang haram itu maksa. Bahkan begini budaya Lampung. Di Lampung ini dulu kalau nyai, yai, sidi, siti, bakas, tombay. Kalau gitu akas tombay ya Mang ya. Akas tombay. Meninggal dunia itu nyembelih kebo Pak. Boleh saja tapi bukan untuk piil. Boleh sedekah itu. Emang sudah disiapkan ndak apa-apa. Yang penting tadi jangan main gade, jangan main ngejual. Memang dia mampu, ada persiapan. Loh kok boleh? Wong Nabi saja melakukannya kok. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata fayaqul fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah almarhumah ummul mukminin. Beliau sembelihi seekor kambing yang besar dan disedekahkan untuk kerabat tetangga, sedekahan atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Aisyah sampai cemburu gara-gara itu Bapak Ibu. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 4464. Sembelihan kambing Nabi yang gede. Bahkan waktu Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman, makan semua di rumahnya. Seandainya itu bid'ah, sudah dibid'ahkan oleh Nabi. Seandainya itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Silahkan saja yang mampu, yang penting jangan maksa. Itu yang tidak boleh, apalagi sampai ngambil hak-hak anak yatim. Gara-gara besekan anak yatim nggak kebayar sekolah, dosa kita semua. Karena anak yatim itu tanggungan kita Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak yatim yang terlantar, yang dosa bukan cuman yang terdekat, semua nanggung dosanya. Sampai presiden pun berdosa ketika ada anak yatim yang terlantar. Itulah mengapa anak yatim tidak menerima zakat. Anak yatim tidak menerima zakat Bapak Ibu, karena zakat cuma 2,5%. Banter-banternya 10% kalau zakat pertanian. Anak yatim tidak diterima zakat karena anak yatim ditanggung nafkahnya sampai selesai, sampai dia bisa mandiri, sampai sedemikian rupa. Baik, walaupun yang namanya sedekahan tidak mesti selalu berbentuk makanan, ada sedekahan yang lain yang tidak mengeluarkan biaya. Apa itu? Sedekah membacakan Al-Quran. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an. Disunnahkan hendaklah dibaca di samping kuburan itu suatu surat atau suatu ayat dari Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana, dan apabila dihatamkan Quran semuanya itu lebih baik lagi.
Jadi kalau kita membaca Quran di samping kubur Bapak Ibu, tidak didoakan, walaupun tidak didoakan, walaupun tidak diniatkan, nyampe pahalanya untuk ahli kubur. Makanya ingat kalau ziarah kubur, jangan lupa membaca Quran. Nggak bisa khatam 30 juz Al-Fatihah jadilah. Minimal kulhu 11 kali. Karena kalau kita membaca kulhu 11 kali, semua ahli kubur mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tak ulang lagi. Kalau kita membaca Al-Ikhlas 11 kali, semua ahli kubur mengucap terima kasih. Walaupun nggak kedengaran terima kasihnya. Makanya jangan sampai ke kuburan ya Pak, cuman babat rumput. Ada cerita menantu ziarah kubur ke kubur mertua, cuman bersihin rumput terus pulang. Pas pulang mertuanya manggil, "Oi mantu edan, gua nggak butuh arit lo. Yang saya butuhkan doa dan bacaan Al-Quran. Minimal Al-Ikhlas 11 kali. Tapi kalau kita membacanya di rumah kayak malam ini, harus diniatkan, harus didoakan. Kalau hafal bahasa Arabnya ya Bu, Allahumma taqabbal wa ausil tawaba ma qara'tuhu minal Qur'anil azim misalnya. Andai kata nggak hafal bahasa Arabnya, bolehlah di bahasa Indonesia. Ya Allah juga paham. Ya Allah, bacaan Quran ini, bacaan Yasin ini, saya peruntukkan pahalanya buat orang tua saya yang sudah wafat meninggal dunia. Emang Allah paham? Ya paham banget Allah itu. Allah mengerti semua bahasa. Bahasa apapun Pak. Kadang-kadang kita ini kan kalau berdoa itu lebih mantap kalau pakai bahasa kita. Maka ada kejadian kemarau lama di Arab Saudi zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mah sudah ada teknologinya mereka. Karena memang jarang air kan, susah air, di sana jarang hujan. Jadi karena kekeringan, sholat istisqa tiap hari, tapi hujan gak turun-turun. Tiba gilirannya yang ngimami sholat istisqa, imam asal Indonesia, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang salah satu keturunan beliau sekarang jadi wakil presiden Republik Indonesia. Syekh Nawawi itu imam Masjidil Haram. Jadi begitu ngimami sholat istisqa, membaca doa minta hujan, nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa campur jaseng. Baru setengah doa hujan turun deras bukan main. Kaget Raja Arab, "Syekh, tadi bahasa apa?" "Jawa campur jaseng," kata dia. Kalau begitu kata Raja Arab, sekarang kalau doa minta hujan jangan bahasa Arab lagi, bahasa Jawa aja biar cepat turun hujannya. Apa kata Syekh Nawawi? Masalahnya bukan di bahasa, tapi masalahnya penjiwaan saat kita sedang berdoa. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, pakai bahasa kita berdoanya tersebut. Boleh didoakan pakai bahasa kita, seandainya kita baca di rumah. Nah itu bagusnya Al-Quran 30 juz dihatamkan. Ulama 4 madhab sepakat Bapak Ibu, membaca Quran itu manfaat buat orang mati. Fatwa Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yantafi'u bih. Baca Quran itu bermanfaat buat orang mati. Hanya satu mazhab Imam Malik yang mengatakan la tasilu ilaih. Baca Quran itu enggak nyampe pahalanya buat orang mati. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ilallahi bitil tilawah, gunanya untuk bertawasul kepada Allah dengan bacaan Al-Quran itu guna mendoakan orang mati. Jadi nggak ada yang mengatakan bid'ah itu. Yang mengatakan baca Quran buat orang mati itu bid'ah orang zaman sekarang Bapak Ibu. Orang-orang yang juga mak jelas sanad keilmuannya. Kadang-kadang nyantri juga enggak, kita tanya, "Lo belajar di mana?" "Internet." Nanti kalau mati ditanya malaikat, "Guru kamu siapa?" "Syekh YouTube Al-Interneti." Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau nggak hataman, ulama menganjurkan baca Yasin jadilah. Mengapa mesti baca Yasin buat orang mati? Begini cara jawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai.
bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan, dia membid'ahkan Nabi. Nabi yang perintahkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Ini bagi yang mau mengamalkan, jelas dalilnya Pak. Silahkan kita amalkan. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, memang bukan kewajiban. Yang penting kita jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Kita bertetangga, ada tetangga kita nggak mau yasinan ya Bu, nggak usah digosipin. Emang nggak wajib kok. Tapi yang suka yasinan nggak menyalahkan yang nggak yasinan, yang nggak yasinan pun jangan membid'ahkan yang yasinan. Kita masing-masing sajalah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat sampean amal sampean. Ya kayak kita hidup bertetangga, urus rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang, reseh itu namanya. Setuju gak kira-kira? Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Kena bacok dengan macam-macam. Ya artinya Pak, ngapa kita repot lah saling menyalahkan? Ya udah masing-masing saja. Yang bisa, yang bagus itu kita sama tetangga ya bisa ngasih manfaat, kasih manfaat. Yang penting kita jangan ngerecokin. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga kepanjangan, boleh membaca Al-Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu, Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah ini multifungsi. Al-Fatihah dibacakan untuk orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat orang yang sedang safar jauh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang lagi mondok biar betah, bagus. Termasuk Bapak Ibu punya anak merantau jauh ya Pak. Mungkin sekolah atau kuliah, tapi dia bandel. Percuma ditelepon tiap hari Pak. Anak lebih pintar ngelesnya. Yang paling bagus doakan, bacakan Al-Fatihah untuk anak kita itu. Itu manfaat, terjaga anak kita. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Ibu-ibu tak ajarin ya Bu, kalau punya laki hidung belang mata keranjang, rajin-rajin dibacakan Al-Fatihah, hilang belang di hidungnya. Enggak akan keranjangan lagi matanya. Cobain kalau nggak percaya. Jangan apa-apa cerai, Bu, doakan dulu. Termasuk Al-Fatihah Pak dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya Pak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya itu. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya itu. Bacakan Al-Fatihah jadilah. Ya kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Memang enggak niat ngedoain orang tua. Satu lagi yang ingin saya luruskan. Membaca Quran di kubur itu menurut madhab ahlu sunnah wal jamaah sunnah. Cuman menurut madhab salafi wahabi bid'ah Pak. Jadi salafi wahabi itu madhab zaman sekarang. Ahlu sunnah wal jamaah itu sunnah. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jangan mentang-mentang habis ke Mekah atau ke Madinah, ziarah ke Baqi' al-Gharqad, ada papan pengumuman gede banget, Arab, Inggris, Indonesia. Nomor 4 tulisannya, dilarang dalam kurung diharamkan membaca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah di pemakaman. Itu enggak ada dalilnya larangan itu. Sedangkan kita membaca Quran di kubur, nasnya sahih. Ini saya ingin terangkan. Jadi ada seorang sahabat, dia ini membaca Quran
bikin tenda biar hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Tapi gak nyadar kalau itu pemakaman. Ketika dia sadar itu pemakaman, dia mencari Rasul. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Ngapa kata Nabi? Aku membaca Quran, tapi aku gak sadar kalau itu pemakaman. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Al-Quran di kubur? Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Subhanallah. Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Dan saya tekankan, tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Tapi ada hadis Bapak Ibu yang menganjurkan baca Al-Quran di pemakaman. Ini segmen pertama.